Di Andika Nada Channel. Malam hari ini tentunya kami kedatangan tamu spesial ya, tamu kehormatan dari keluarga besar Elmu Sentra Indramayu. Oke, lembaga musik seniman Indramayu ya. Lembaga musik seniman ya, Pantura. Oke. Juga beserta penasehat Iya. advokatnya. Selamat malam, ada Bapak Tony juga. Buat ada Bapak Tony, buat Bapak Adung Abdul Ghani, ini ketua dari Elmu Sentra Indramayu ya. Juga ada Bang Jody, selamat malam. Bang Jody, selamat malam. Tentunya pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya, waktunya, tentunya ya hadir di studio 1 dari Andika Nada Channel malam hari ini bersama acara dari kami malam hari ini spesial, acara spesial malam hari ini ya. Tentunya bersama Kupas Tuntas, tentunya kesenian Indramayu ya. Betul? Pantura, kesenian Pantura ya. Bang, khusus Indramayu Pantura ya. Oke. Tentunya selamat malam buat Bapak Ketua dari Elmu Sentra Bapak Abdul Ghani, Adung Abdul Ghani, selamat malam. Dan juga buat Bapak pengacara yang nomor 1 ya. Oke, Tony. Dari Elmu Sentra buat Bapak Tony. Tony. Malam, Pak Tony. Oke, terima kasih malam hari ini sudah hadir. Tuntas selanjutnya akan dipandu oleh Bang Jody sendiri, Bang. Oke. Bang Jody. Bang Jody. Ya, siap. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sama-sama, terima kasih juga untuk Mas Anto dan juga Mas Haris. Suatu kehormatan kita untuk keluarga besar Elmu Sentra yang sudah hadir malam hari ini ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya tentunya dari kami keluarga besar Andika Nada Channel, saya Santo Prabangkara dan Kak Haris. Tentunya untuk selanjutnya saya persilakan dulu kepada Mas Jody Gardu. Terima kasih Mas Santo dan ini juga Mas Haris sudah memberikan waktu buat kami bertiga dan juga rekan-rekan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk Andika Nada Channel yang sudah memberikan waktu dan ruang kepada kita. Ini saat yang tepat kita bisa mengeksplor apa yang kita simpan selama ini, apa perjuangan kita menjadi seorang seniman. Betul sekali. Kemudian juga perjuangan Mas Tony sebagai seorang pengacara yang langsung terjun ke dunia entertainer, terjun di lapangan ya, menjadi sebuah hal yang cukup langka, Mas Santo, Mas Haris. Oke. Ya, dan saya ingin berpesan juga kepada pemirsa yang ada di rumah, yang lagi pada nonton, kepada Dianis dan sebagainya. Tidak terasa, kita sudah masuk hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tidak terasa ya, Mas Jody ya. Dan tadi perjalanan saya dari Indramayu banyak sekali perbedaan Mas Tony dan Mas Adung ketika melihat di jalan ini nggak seramai tahun sebelumnya. Karena memang sekarang lagi pandemi corona ya. Iya, COVID-19. Tapi ya betul sekali. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dan juga kehidmatan kita selaku umat Islam untuk tetap terus bisa menjalankan ibadah puasa ya. Iya. Dan dengan situasi yang cukup carut-marut ini berdampak terhadap banyak sekali elemen, Mas Santo dan juga Mas Haris. Dari berbagai masyarakat. Betul sekali. Jadi kita apalagi sebagai seorang seniman itu kan dengan tanda kutip dibunuh penghasilannya. Wow, itu. Ya, dan ini adalah tugas negara, tugas pemerintah bagaimana kita bisa memberikan satu kesenjangan kepada rakyatnya dan di bawah pun dengan nama lembaga itu adalah PR. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa membuat sebuah inovasi yang baik, inovasi yang bagus terhadap anggotanya, mensejahterakan anggotanya. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Mas Haris, Mas Santo, kita bersama Bapak Tony SHMH, beliau merupakan pengacara muda. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Tony. Sehat? Tetap menjalankan ibadah puasa? Ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga untuk Bapak Adung Abdul Ghani SPD ya, merupakan Ketua Elmu Sentra Pantura. Ya, ini cakupannya Subang Indramayu ya. Subang Cirebon Indramayu. Dan besar kemungkinan nanti bisa mencakup di beberapa kabupaten lain. Ya, mudah-mudahan. Mas Santo, betul. Saya punya peribahasa atau diibaratkan seperti ini. Saya tidak mau membeli kucing dalam karung. Dalam arti sosok seorang Pak Tony ini kan mungkin hanya sebagian orang yang tahu. Walaupun beliau ini aktif dalam sosial media gitu kan. Betul. Tapi orang akan kaget ketika orang-orang sudah mengetahui kegiatan di sosial medianya. Apa yang pernah dia lakukan gitu kan untuk masyarakat khusus untuk seniman. Nah, sebelum kita ngobrol ke spesifikasi ke Elmu Sentra, saya ingin tahu dulu Mas Tony. Mas Tony ini asalnya dari mana Mas? Aslinya dari mana? Mau jawab jujur atau? Jujur. Ya, jujur dong. Aslinya dari mana Mas? Saya juga bisa bercanda begitu. Iya. Jadi gini,
Ini bunyi ya udah. Bunyi, ya? bunyi, Mas. Iya, jadi asli saya itu dari desa Sukarja. Sukarja Aslinya ya. Iya. Wow. Desa Sukarja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Berarti pribumi asli Mas ya? Asli. Jadi desa Oke. Sukarja itu kena pembebasan hilang RU 6 Balongan, Betul, Pertamina betul. itu. Jadi Oh, iya, iya. kalau melihat Pertamina yang ada obor ya, Iya. tadi ya. Di situ rumahnya? Iya, ada obornya itu rumah saya itu. Oh gitu ya. Jangan Di salah, atas obor itu ya. Jangan Di- salah Ajodi, iya, Ajodi. dibebas. Jangan salah loh. Ah. Pak Tony sama rumah saya itu cuma 2 menit loh. Oh iya tetangga. Tegal Sembadra ya. Iya dong. Beda Iya. perapatan aja. Iya. Jadi kena pembebasan ada kilang Balongan ya, dipindahkan ya desa itu ada namanya Sukarja Baru. Kemudian ada beberapa juga yang misah-misah ya, di antaranya saya pindah ke desa Sukaurip. Iya. Yang tadi Mas Yodi mampir ke rumah saya itu Iya. namanya desa Sukaurip Blok Wisma Oh Jati. desa Sukaurip berarti asli Indramayu ya. Ya asli Indramayu. Mengenyam pendidikan? Bukan Batak ya. Maaf, mengenyam pendidikan SD di mana di Indramayu? SMP di SD Indramayu. SMA? SMK di Indramayu. Loh, sampai- kok SMK Mas? Anda kan pengacara, Iya, tapi jalurnya kok SMK dulu? iya. Kenapa? Kenapa gitu loh? Kok bisa gitu loh? Harusnya Anda ada di apa namanya? Di Otomotif, perhotelan, ya. otomotif sebagainya. Iya, iya. Jadi Ah. semea kan identik apa Dengan perkantoran ya, Iya, betul. semea ya. Tapi kenapa bisa jadi pengacara begitu? Betul. Iya. Iya, ya memang tidak ada sih ya. Iya. Rencana ataupun cita-cita ingin jadi pengacara itu tidak ada. Iya. Ya. Itu semuanya kan karena situasi ya, situasi. Saya bisa sekolah semea itu karena cita-cita saya itu simple. Apa tuh? Saya ingin bekerja di kantor sebenarnya, di perkantoran. Jadi Kayak PNS bank, lah. Ya. Iya. Ya, kalau PNS ya alhamdulillah Iya. saat itu kan. Iya, iya, iya. Tapi minimalnya kerja di kantor, Mas. Iya, iya, Minimalnya iya. kan. Pak Tony. Iya. Jadi Pak Tony, nasib bisa dirubah, takdir nggak bisa dirubah. Seperti itu kan, takdir jadi pengacara. Iya, mungkin. Beda sama kita Nah, sekarang Jody. domisili keseharian di mana di Jakarta? Ya, saya di Jakarta ya. Oh, di Jakarta di ya. Indramayu itu karena tugas saja ya. Iya. Termasuk ada undangan di sini nih, Oke, luar oke. biasa ya. Wow, Suatu luar biasa. suatu kebanggaan ya bagi saya. Iya, Jauh-jauh jadi- dari Jakarta Betul. untuk memenuhi undangan Andika Nada Channel. Iya. Betul, Suatu Mas kehormatan loh. Tony. Suatu kehormatan Saya ya. pantau di sosial medianya tadi malam beliau datang dari Jakarta terburu-buru hanya untuk menghadiri acara ini. Iya. Padahal apa kepentingannya gitu kan ya. Tapi ternyata di balik semua itu ada hal yang harus disampaikan Mas Tony. Terima kasih. Keprok baru dah untuk Mas Tony. Terima kasih. Ya, jadi domisili di Jakarta berarti intensitas pekerjaannya kebanyakan di Jakarta Mas ya. Di Jakarta 80%. 80% ya? 20% di Indramayu. Oh ya, beberapa bulan yang lalu Mas Tony saya pernah melihat sosial media ini hoax atau tidak lah ya. Karena biasanya kan seseorang itu kan kebanyakan untuk pencitraan untuk dirinya sendiri Mas. Saya pernah melihat postingan Mas Tony ini pernah membantu salah satu keluarga dari Raffi Ahmad. Oh iya, 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 iya. Pernah ya? Itu benar nggak Mas? Nah itu saya sepintas, saya lihat memang fotonya Navita, istrinya Nagita Slavina. Iya, istrinya Raffi kemudian sama mertuanya ya, terus sama Mas Tony itu bisa diceritakan Mas kronologisnya Mas. Ini serius Mas? Itu bagian dari pekerjaan. Jadi itu Iya. pekerjaan saya tahun 2018. 2018 ya. Waktu itu. Jadi kemarin muncul itu kenangan ya. Ah. Kenangan saya bagikan lagi. Iya. Ya. Jadi pekerjaannya tahun 2018 selesai 2018 bulan September, Iya. selesai di bulan Mei 2019 ya. Itu saya menangani Mami Rita itu ya, itu menangani perdata ya. Iya. Sengketa properti bisnis Oh, ya, dengan iya, iya, Ibu iya. Malinda Di. Ya, tahu. Tahu. Ya, Iya, tahu. saya nggak perlu sebutan lah. Nanti membayangkan. Iya, jangan. Iya. Itu Jadi, gol itu gol ya. Gol alhamdulillah berhasil ya. Oke. Berhasil hak daripada Ibu Rita ya, Mami Rita, ibunya Gigi ya, mertuanya Raffi itu berhasil saya Iya. kembalikan. Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar Mas buat saya Mas. Mas Tony sudah enak 80% di Jakarta menangani kasus-kasus yang notabene high class. Mungkin dari seleri juga is okay gitu kan. Kenapa mau turun ke daerah membela seniman yang mungkin saya juga masih mempertanyakan apakah Mas Tony ini komersil di seniman Pantura atau benar-benar dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam ingin membela teman-teman seniman Pantura. Ya, kalau komersil mungkin ilmu sentra nggak kuat kali bayar saya. Nah, ini jawabannya ke Mas Adung berarti ya. Ini berhubungan dengan Mas Adung sendiri ya. Iya. Iya. Agan sesuai
disesuaikan dengan jam Jadi, terbang ya Pak Tony ya. Komersil atau tidak nantilah Ketua Ilmu Aduh. Sentra yang akan jawab. Saya bisa tertarik ya untuk membela seniman Pantura karena pertama saya asli Indramayu. Iya. Ya, betul. Kedua saya suka lagu Tarling. Wow, mantap itu, mantap ya. Saya suka lagu Tarling Iya. Pantura. Makanya kalau ada lagi live ya, dulu sebelum pandemi kan ada di panggung ya. Iya, Live. dari panggung ke Saya panggung. suka nonton. Iya. Ya, kayak Mbak Dian Anik ini kan live. Saya suka nonton ada. Jadi penyanyi-penyanyi juga nggak asing buat saya itu karena saya suka nonton di YouTube ya waktu itu. Iya. Termasuk MC-nya kan. Mas Santo, Mas Haris, Iya, Bang. ini kan sebuah sinyal ya bahwa Mas Tony secara tidak langsung ini menantang kita untuk memplaykan salah satu minus one dan beliau harus menyanyikan gitu loh. Wah. Aduh, iya. Nanti duet sama Mas Adung ya. Iya. Oke, ke Mas Adung dulu sebentar. Ya. Oke, silakan. Oke, selamat malam Mas Adung. Selamat malam Mas Ya, Rudi, Mas jadi Santo. pemirsa Selamat malam. Dianisma Selamat malam. dan Iya, Bang. Mas Haris dan juga Mas Santo, Mas Adung ini adalah ketua Ilmu Sentra Iya. dan beliau juga kapasitasnya tidak hanya sebatas sebagai seorang ketua dan kebetulan kita kenal sudah lama Mas ya. Kenal. Kalau Mas Adung itu tahun 94 dah. Kalau Mas Adung kan DKI ya. Dewan Kesenian Indramayu. Kalau saya DKC, Dewan Kesenian Cirebon. Kalau Mas Adung itu di seni lukis ya. Seni lukis ya? Mayornya saya di seni lukis. Seni lukis ya? Sebenarnya di Jakarta. Ya. Saya di Jakarta itu saya duluan sama Mas Tony. Tahun 96 saya. Oh di Jakarta ya. Jakarta. Senior. Senior hanya kependudukan saja, KTP saja. Iya. Ya, senior itu cocok ya. Ya alhamdulillah juga Ajodi. Ya. Bapak Adung Abdul Ghani juga dekat sekali sama saya di Rumahnya Indramayu ya, dekat dekat. ya. 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 Indramayu itu sempit Mas. Indonesia itu sempit. Iya. Kopok-kopok Banyu Sepaso. Mungkin kumpul bahaya Mas. Ya lanjutkan Mas Adung. Nah sekarang Anda sebagai ketua Ilmu Sentra sudah berapa tahun di Ilmu Sentra? Pas betul itu saya kan menjabat Ketua Dewan Kesenian Indramayu itu Iya. kan dari tahun 2011. Kalau pengurus dari tahun 2000. Terus 2012 saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kesenian Indramayu. Betul. Nah sampai 2015 pas akhir kepemimpinan saya di Dewan Kesenian Indramayu barulah terbentuk Lembaga Musik Seniman Pantura. Sudah tinggal Cirebon. Sentra itu. Tadinya saya sebetulnya mau berlanjut memimpin Dewan Kesenian Indramayu. Cuma karena di Pantura belum ada yang memimpin, makanya saya ada panggilan jiwa. Ya udah kalau begitu dibentuk saja Lembaga Musik Seniman Pantura. Pas 2015 itu kita musyawarah besar, membahas tentang anggaran dasar rumah tangga, terus menentukan apa itu ketua. Cuma nggak tahu juga diaklamasi saya itu waktu itu. Diaklamasi menjadi seorang ketua. Padahal saya sudah siapkan waktu itu seorang ketua, figur ketuanya tuh. Ini gitu kan. Cuma di forum itu, di sidang itu Akhirnya memilih Bang Adung. oh iya, jadi akhirnya waktu itu saya memimpin dua lembaga, Dewan Kesenian Indramayu. Waktu itu 6 bulan lagi saya masih memimpin itu. Poligami ya berarti? Iya, akhirnya saya putuskan ya udahlah saya tidak harus mundurkan diri dari Dewan Kesenian Indramayu. Saya serahkan kepada kader kami di Dewan Kesenian Indramayu. Terus kemudian saya memimpin Lembaga Musik Pantura sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, ya. Sampai sekarang ya. Oke, baik kita ke Mas Tony lagi nih, Mas Tony. Jadi dengan adanya sosial media ini sangat mudah ya Mas Tony untuk mengetahui pribadi dan juga profil seorang pengacara kondang, pengacara muda. Iya. Saya sebelumnya jujur lah Mas, ini jangan salah Mas Haris. Boleh. Saya kenal dengan Mas Tony di sosial media sudah hampir 3 bulan ya Mas ya. Tapi baru kali ini saya ketemu dengan beliau. Terima kasih Mbak Dian, Mas Heri sudah mempertemukan kami ya. Kita harus bersyukur Mas Tony ya. Iya, dengan acara ini. Ya terima kasih juga untuk Kita- Pak Tony Iya. atas kesediaannya datang Betul di sekali. studio di Kanada. Kalau komunikasi intens sekali Mas ya, cuman bertemu secara fisik baru sekarang dan luar biasa. Dan selama ini saya ingin mengetahui profil Mas Tony dan menjadi hal yang bukan hal yang sulit Mas Santo. Iya. Mengetahui profil beliau ini karena beliau adalah pengacara muda. Kemudian saya browsing sosial media ternyata banyak sekali bocoran-bocoran dan kehidupannya Mas ya gitu kan. Sepak terjangnya ya. Ya seperti itu. Nah ini Mas Tony, motivasi apa nih Mas Tony? Sehingga saya tadi bilang Mas Tony turun dari Jakarta ke Indramayu. Walaupun memang Indramayu notabene sebagai daerah kelahiran Mas ya. Saya bilang tadi di Indramayu membela seniman Pantura itu kan ada duitnya enggak lah gitu kan seperti itu. Cilikan tak apalah gitu kan ya.
Kenapa nih dan apa motivasinya Mas Tony berani ketika ada masalah Mas Tony yang di depan? Apa nih motivasinya Mas Tony? Ya simple ya bagi saya. Kenapa saya berani memperjuangkan seniman Pantura ya, berani ke pejabat ya dalam hal ini ya. Contoh ya pertama waktu Ilmu Sentra ya. Saya dapat informasi konser Bintang Pantura ya, hari jadi Indramayu kan belum, menurut keterangan dari Ketua Ilmu Sentra belum mendapatkan slot, ya slot. Itu 2019? 2019 ya, yang kemarin hari jadi yang kemarin ya. Oke. Nah, jadi kemudian ketika mengadu ke saya ya, kemudian saya langsung datang, saya langsung live ya di situ memang. Banyak kalangan menilai saya berani. Ya berani karena mereka pejabat itu pelayan masyarakat, Mas. Iya. Uangnya juga yang dianggarkan, yang dipakai itu adalah uang rakyat. Betul. Jadi orang yang mengerti itu pasti berani karena tahu kuncinya itu uang rakyat, kan? Tinggal sekarang kebijakan daripada pejabat untuk dialokasikan kemana? Nah, saya ya sebagai orang Indramayu asli ya, yang saya juga cinta dengan kesenian tarling ya. Ya boleh dong mengusulkan harus dibagilah dikasih kesempatan supaya tampil betul. Untuk mengangkat juga kesenian Indramayu kan begitu daripada ngangkat yang lain mohon maaf ya yang harganya mahal kan betul. Jadi beraninya karena saya tahu uang yang digunakan adalah uang rakyat. Uang gitu rakyat, Mas ya. Iya, jadi tepat ya. Nah itu pada proses pengajuan tersebut mengalami kendala nggak? Pasti mengalami nggak ya? Sama sekali. Enggak ya? Malam ya. Oh langsung? Malam itu saya live, saya ingatkan kepada Bupati saat itu, mohon maaf Pak Supendi ya, saat itu saya ingatkan bahwa seniman Pantura harus diperhatikan ya. Betul. Maka malam itu juga habis live orang saya dihubungi sama Bupati, langsung diagendakan besoknya itu ketemu. Nah kemudian beberapa hari lagi ketemu ya, Mas Adung ikut ya, Mas Adung, Kaji Warna ya, ya perwakilan seniman ketemu langsung sama Bupati ya, langsung mendapatkan slot jatah untuk tampil di acara hari jadi Indramayu konser Bintang. Nah sebentar, ini mungkin ini prosesnya ya. Ini tadi saya lihat slide-nya, kita lihat. Nah ini pelaksananya ya. Ya kalau itu pelaksanaan ya. Ya. Jadi biasa. Saya itu dapat penghargaan dari Mas Adung ya, selaku penasihat hukum yang peduli dengan kesenian Indramayu atau seniman Pantura itu. Iya, ini Mas Antoni foto-fotonya ya. Ya. Ada lagi nggak nih untuk slide-nya? Kita lihat ya. Jadi ini di ruang. Ini pada saat ini pada saat saya sama Mas Adung sama Kaji Warna itu ya. Itu datang ke Pak Supendi Bupati saat itu. Setelah live malamnya kemudian diundang untuk bertemu. Nah, malam itu juga Pak? Ya, malam itu enggak, juga? besoknya paginya. Nah, langsung hari itu juga diputus Ilmu Sentra langsung dapat acara konser Bintang Pantura. Oh luar biasa perjuangan. Jadi kalau nggak ada Mas Tony mungkin nasibnya akan berbeda Mas Adung ya. Testimoni Mas Adung sebagai ketua Ilmu Sentra saat itu dengan hadirnya Mas Tony memperjuangkan. Dan kalau misalnya nggak ada Mas Tony, jujur, Mas Adung sebagai ketua, katakan apa yang akan terjadi? Jadi ada sangat membantu saya sekali, hampir 80%. Nah, ketika waktu dulu nggak ada Mas Tony, memang saya terjun. Saya yang sebagai apa nama itu bemper lah ya, sebagai pendobrak ketua, tombak ujung kedobrak lah. Tapi dengan adanya Mas Tony itu kalau wesel kilat. Kalau pos kilat gitu. Premium lah ya. Lebih premium. Jadi cepat ditangkapnya cepat gitu kan. Karena mungkin teman-teman pejabat itu melihat Mas Tony orang yang kredibel. Terus istilahnya tulus untuk membantu seniman. Karena kita sebagai ketua juga ketika saya minta diadvokasi oleh Mas Tony itu juga lihat dulu suatu permasalahan. Kalau memang permasalahan itu adalah hak seniman, saya minta gitu kan. Jadi kita juga tetap pakai ukuran
yang rasional. Oke, terima kasih Mas Adung, Mas Santo, Mas Haris. Iya, Bang. Kita tuh banyak sekali pertanyaan loh kepada beliau-beliau ini ya. Iya. Cuman kita bikin Jangan santai. kita bongkar dulu semua. Iya. Bang Jody. Ya, santai Kita aja. enjoy dulu ya. Boleh. Oke. Sok urusan artis kalian berdua deh. Iya, Urusannya Bang deh. Jody. Mau lagu apa Mas? Atau suruh duet deh. Oke, sebelumnya akan saya ingatkan kembali buat Iya. Ani Kanada, Dianisma semuanya yang sedang menonton di live Ani Kanada Channel, barangkali ingin berpartisipasi di acara karaoke Bintang, Bincang dan Tembang. Iya. Caranya seperti apa, Bang? Seperti biasa. Caranya langsung saja WA ke nomor Mbak Dian Anik langsung ke nomor 085224482258 dan juga barangkali mau secara online juga Mau ke secara online nomor juga rekening dari Mbak Dian Anik dari nomor BCA 37405503448. Caranya adalah Iya. screenshot bukti transfernya, betul. terus di bawahnya tulis dari siapa, alamatnya di mana, Iya. requestnya lagu apa, dan juga salam-salamnya buat siapa. Iya, jangan tegang loh, biasa aja Ada orang-orang besar di santai. belakang saya, Bang, jadi nggak enak sendiri. Iya. Oke. Tapi saya yakin dan percaya mereka ini orang hebat loh. Ini Tentunya, wow, Bang. ya. Amin. Oke. Oke. Dan suatu kebanggaan kita dari Ani Kanada Iya. Channel malam hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih juga buat tim kreatif tentunya Big Boss Harry Bos Buster. Harry Buster, terima kasih. Oke, juga buat seluruh kru Ani Kanada Channel yang sedang bertugas malam hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Dan gimana, Kak Haris, acara yang selanjutnya? Ya, kita tampilkan dulu salah satu singer cantik dari Ani Kanada, Bang. Barangkali endorse-nya nanti. Oke.